Selamat malam pemirsa, apa kabar? Anda berjumpa lagi dengan saya di program Podcast Suaranet. Mudah-mudahan saya jumpai dalam keadaan yang tetap sehat, tetap semangat setelah seharian Anda disibukkan dengan aktivitasnya. Kali ini semua pemirsa ya, kami akan ngobrol dan melaunching lagu yang dibawakan oleh musisi lokal yang ada di Kabupaten Manggarai. Dan ini pertemuan kita yang kedua. Kalau sebelumnya itu ya, launching lagu dengan judul Tiba Gerak. Kali ini teman-teman dari Neralino juga akan melaunching lagu Natal. Persembahan terbaik dari grup lokal yang saat ini ya sudah mulai merintis karirnya. Seperti apa nanti pesan dan kesan dari teman-teman yang sudah menciptakan lagu Natal. Dua narasumber sudah ada di studio kami. Ada Pak Denis. Selamat malam Pak Denis. Selamat malam Pak Sufi. Lalu kemudian juga ada penyanyinya di sini. Kalau ini juga kembali saya omong, ini teman lama saya ya. Ada Mas Petrik. Halo Mas Petrik. Halo malam Bung Silve. Apa kabar? Kabar baik puji Tuhan. Oke. Ya baik ya pemirsa, lagunya beberapa waktu lalu ya saya pernah dengar. Dan itu genrenya rada-rada country ya. Tapi memang asik juga didengar dengan menggunakan bahasa daerah Manggarai. Seperti apa nanti bentuk lagunya kita nanti akan sajikan ke pemirsa semua. Tapi simak dulu obrolan kami, ada Pak Denis dan juga ada Mas Petrik. Saya ke Mas Petrik dulu. Ini terkait dengan lagu yang kemudian diproduk ya, dibuat. Lalu kira-kira apa kemudian inspirasi yang membuat Mas Petrik ya bisa menciptakan lagu, pesannya pakai bahasa Manggarai itu sangat-sangat mengena. Baik, terima kasih Bung Silve. Yang pertama sebelum ke situ, ini proyek kedua yang kami garap dalam beberapa bulan ini. Betul. Yang pertama kita buat single judulnya Tiba Gerak, dan itu inisiatif dari teman-teman komunitas kecil yang kami beri nama Neralino. Jadi sedikit tentang Tiba Gerak. Inisiatif kami sendiri dan itu bentuk apresiasi kami untuk pemangku kebijakan di daerah ini, pemerintah, PLN yang sudah banyak membuat gebrakan untuk masyarakat di Manggarai, terutama soal kebutuhan listrik di Manggarai. Ya kira-kira itu. Lalu yang kedua ini kami berterima kasih kepada PLN yang sudah mensupport kami untuk proyek single kedua ini, dan memang beat genrenya berbeda dengan single pertama dan temanya pun berbeda. Untuk single kedua ini judulnya Gelang Caim Tamori. Jadi dari judul saja bisa ditebak bahwa ini lagu Natal. Jadi kurang lebih pesan-pesan yang mau kita sampaikan ke audiens bahwa kehadiran Tuhan Yesus di tengah manusia bisa membawa kedamaian untuk kita semua. Kurang lebih seperti itu. Kerinduan, nanti kita kupas lirik-liriknya dari atas sampai ke bawah nanti. Nanti dikupas ya. Oke, baik, itu gambaran umum ya terkait dengan lagu yang kemudian diciptakan oleh teman-teman dari Neralino. Judulnya itu tadi Gelang Caim Tamori. Nah, harapan besar umat manusia akan kedatangan Sang Juru Selamat. Nah, ini juga dipadukan juga dengan seperti ya masyarakat juga mengharapkan listrik ya. Kira-kira seperti itu. Ya, baik, untuk selanjutnya. Ini Pak Denis ya, yang merupakan juga salah satu tokoh yang kemudian mensponsori dari teman-teman PLN terkait dengan lahirnya album Natal yang diciptakan oleh grup lokal ya, grup Mas Petrik, lalu kemudian Jo ya. Ini lagu Caim Tamori ini Jo yang ciptakan. Oh, Jo yang ciptakan. Lalu yang gitaris itu siapa namanya? Oh iya. Ini namanya Kevin. Oh Kevin, saya lupa namanya Kevin. Ya baik Pak Denis, sedikit dulu pandangan Pak Denis ya terkait dengan hasil karya dari teman-teman lokal ini ya, lebih khususnya grup Neralino. Lalu apa Pak Denis melihat ini sebuah kemajuan setelah teman-teman PLN mensupport ya terkait dengan penciptaan lagu yang mereka adakan sekarang? Sebenarnya itu PLN sangat berterima kasih kepada grup Neralino, kepada komunitas musisi di Ruteng, karena sudah mensupport program nasional di Pulau Flores, khususnya proyek di Ulumbu kemarin dengan single Tiba Gerak. Kami sempat memanfaatkan lagu itu dalam sosialisasi kami di lapangan, itu dan sangat rasa terbantu. Lalu oleh karena itu
kami memaklumi Ya. the power of The power, pengaruh daripada musik dalam menyentuh orang, sehingga kami dari PLN juga coba menawarkan sponsor bantuan untuk menciptakan lagu follow up-nya, single follow untuk berikutnya. Tetapi ini lebih berorientasi ke menyongsong Natal ya. Menyongsong Natal, perayaan Natal. Dan untuk kami saat ini saya rasa itu sangat penting untuk kita menjaga suasana damai di tempat, ya khususnya di Satar Mese. Tapi secara umum karena di mana-mana di dunia sekarang juga ada kurang aman. Lalu saya rasa itu kalau kita bisa support idealisme dari persaudaraan dan damai itu sangat penting, dan kami terima kasih sekali lagi kepada komunitas Neralino karena sudah setuju untuk terima pesan dari kami dari PLN untuk lagu Natal, dan sudah mampu untuk menciptakan lagu dalam waktu yang cukup terbatas ya, 2 minggu sudah jadi lagu ini supaya bisa langsung masuk di launching sebelum Natal. Kami rasa terima kasih. Mudah-mudahan nanti penjualan albumnya meledak ya. Amin. Harapannya seperti itu. Ya, dan harapannya juga para penyanyinya hidupnya sedikit berubah ya harapannya. Lalu Pak Denis, apa kemudian Pak Denis melihat ya perkembangan musik-musik atau musisi-musisi lokal ya belakangan setelah Pak Denis mencoba masuk ke dunia teman-teman musisi lokal ini seperti Neralino ini, apakah kemudian ada kemajuan, progres atau mengalami regres begitu? Saya rasa kalau kita bisa menambah wawasannya, kita eksplorasi genre musik yang berbeda. Awalnya kan sedikit berbeda genrenya, sekarang kita masuk ke country and western. Dan saya dengar dari teman-teman juga, nanti ada proyek lagi kita usahakan ada yang lebih bernuansa adat. Nah itu saya juga menunggukan itu ya kira-kira. Lalu ini kita mengambil satu peluang untuk eksplorasi cara-cara mengekspresikan diri melalui musik, dan lebih penting lagi kalau kita bisa membangun kesenian atau membangun musik di atas musik adat atau musik tradisional, itu lebih bagus lagi. Terima kasih. Itu keren ya. Ya, baik Mas Patrick, ini kan genre musiknya berbeda kemarin ya, edisi pertama itu Tiba Gerak, lalu kemudian yang sekarang itu Natal ya. Nah, apakah kemudian teman-teman Neralino bisa tidak menciptakan ya, seperti kalau Manggarai itu namanya Nenggo atau apa, atau musik entitas lokal yang kemudian bisa menampilkan adat-adat tanpa misalkan genre yang jelasnya orang Manggarai begitu? Ya, kita memang dari awal memang sebenarnya kepingin buat lagu yang berakar dari budaya-budaya Manggarai, misalnya Nenggo. Kita tahu Nenggo ini bisa dibilang lambat laun pasti akan hilang di telan zaman ya. Jadi memang sudah, saya pikir kita semua wajib untuk mengangkatnya lewat lagu. Dan untuk next project memang kita coba bereksplor, mungkin kemampuan kita terbatas, tapi kita akan coba paling tidak bahwa lagu yang kita angkat nanti adalah lagu yang motif dari Manggarai. Jadi instrumen-instrumen yang kita mainkan, kita berusaha mungkin nanti untuk seril mungkin kita menggunakan alat-alat tradisional. Jadi selama ini kita main dengan alat-alat modern kayak gitar dan lain-lain, tapi kita coba nanti padukan, mungkin kita bisa padukan untuk etnik dan modern, kira-kira seperti itu. Termasuk juga busana ya. Klipnya misalkan gitarisnya Kevin main di gitar di Rumah Gendang. Atau seperti apa? Main gambus misalnya. Main gambus ya, tinding apalagi ya musik tradisional Manggarai itu, sehingga memang budayanya ditampakkan. Nah, lalu untuk ke depan ya seperti apa pandangan untuk tingkat lokal saja dulu. Mas Patrick melihat perkembangan teman-teman yang bermain di tingkat lokal di Manggarai ini. Kenapa kemudian dia maju mundur? Apa karena memang kurang materi yang kemudian bisa dijadikan untuk panduan misalkan lagu, ataukah memang dari segi finansial atau apa begitu? Ya, kalau menurut saya pribadi perkembangan musik untuk teman-teman seniman lokal di Manggarai menurut saya cukup cukup berkembang ya. Kita lihat dari banyak YouTuber lokal yang sudah bermain di jalur itu ya. Cuman
kalau boleh jujur memang penikmat musik tradisional memang minim sekali. Ya, kalau boleh omong jujur ya, jarang ada musisi-musisi yang bermain di jalur itu. Tapi Ivan Man konser di mana-mana selalu lagu Manggarai. Jadi jujur saya ngefans dengan beliau dan saya selama ini cuman angan-angan. Kapan ya saya buat lagu yang nuansa etnik gini? Dia selalu mengenalkan Manggarai ke luar negeri. Jadi saya rasa keren sekali dan saya pikir hanya dengan itu lagu-lagu lokal kita akan tetap survive nanti di tengah arus perkembangan zaman sekarang ini. Betul ya, dengan memang kalau mungkin tidak komersil ya, tidak mainstream bahasa musiknya, tapi tidak, kenapa lagunya Ivan Man diterima? Karena dia padukan antara etnik dan modern. Saya pikir tidak ada salahnya kami mengekor, tidak masalah. Betul. Mencoba meregenerasi misalkan, sehingga nanti bisa ada Ivan Nestorman berikutnya. Siap. Generasi berikutnya. Ya termasuk Pak Denis juga akhirnya harus belajar tentang budaya Manggarai, lagu-lagu Manggarai. Pak Denis ada tidak mengerti tentang bagaimana kemudian syair yang dilantunkan di lagu itu? Sebenarnya saya kurang paham, terus terang saja saya kurang paham. Tetapi saya sangat menikmati. Ini yang bicara yang lagu yang mana dulu? Ya pokoknya dua-duanya, yang Tiba Gerak dan dengan Natal, genrenya seperti kalau dengan lagu Tiba Gerak kemarin, saya waktu kita di lapangan sering saya mendengar sapaan-sapaan seperti itu. Lalu sangat mengena. Walaupun saya tidak begitu paham, tapi saya tahu membawa arti seperti apa, pesannya seperti apa. Lalu begitu saya dengar di lagu, waktu dipadukan di satu lagu dengan pembukaan bagaimana? Torok. Pembukaan dengan torok dulu, baru masuk pelan-pelan ke lagu. Saya rasa itu sangat mengena. Atas pengalaman saja saya lihat di lapangan, sangat mengena. Dan itu sebenarnya tujuan kalau kita mau menyentuh, kalau kita melaksanakan ini kan pakai bahasa proyek sedikit sosialisasi. Seandainya kita ingin menyampaikan sesuatu kepada masyarakat setempat, kalau kita bisa masuk pesan-pesan itu masuk dengan sesuatu yang familiar dengan warga, itu pasti akan lebih mengena, lebih terjamin hasilnya. Lalu kita masuk dengan torok, itu satu pesan, itu saya rasa sudah pintu masuk yang pas. Bagus sekali, dan itu langsung ke satu melodi yang mudah diingat, sehingga saya merasa orang begitu mendengar lagu itu bisa cepat merasa memiliki lagunya. Lalu kalau apalagi kalau mereka ikut menyanyikan lagu itu lebih bagus lagi. Lalu saya rasa itu sudah sangat mengena. Sudah sangat Pak Denis saja sudah sangat paham ya. Ya baik pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita nanti di sesi yang kedua, masih seputaran tema tentang launching album kedua dari grup Neralino, lagu Natal yang sebentar lagi akan diluncurkan, dan mungkin nanti juga teman kita dari Neralino akan nyanyi secara live di sini. Jangan kemana-mana, saya Silva akan kembali untuk Anda tetap di program Podcast Suara Net.